Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis karya tulis ilmiah. Saya Aditya Latif sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Demi Grafia sebagai materi kedua. Saya Ahmad Nurwadi sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Berdasarkan pemenggalan kata tersebut, karya ilmiah dapat diartikan sebagai tulisan atau laporan. Lalu ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama itu ada teoritis atau mengacu pada teori sebagai landasan berpikir. Yang kedua, lugas dan logis, yakni tidak emosional serta tidak menimbulkan penafsiran lain dan disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga, efektif dan efisien, yakni ringkas dan padat, hanya menggunakan kata kalimat penting dan mudah dipahami. Yang keempat, objektif, yaitu berdasarkan fakta. Lalu yang kelima, sistematis atau urut sesuai prosedur. Persyaratan karya ilmiah: yang pertama objektif, yang kedua sopan dan rendah hati, ketiga jujur, keempat jelas, singkat, sederhana, teliti juga tegas, yang kelima kompak, kontinu dan lancar. Selanjutnya jenis karya ilmiah: yang pertama artikel atau jurnal ilmiah, yang kedua makalah, ketiga skripsi, empat tesis, 5 disertasi, 6 tugas kerja, 7 esai, 8 kritik, 9 laporan, dan 10 resensi. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah atau karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Sebuah artikel mengacu pada prosa, sering dimasukkan dalam publikasi yang berbeda seperti surat kabar atau majalah, untuk mempengaruhi pembaca dan mendorong mereka untuk berpikir. Yang kedua, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi ilmiah yang memuat kajian akademik dan informasi tentang suatu disiplin ilmu tertentu, bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan yang berkaitan dengan bidang profesional, bersifat pendidikan dan akademis. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau tugas perkuliahan. Kertas kerja yang berisi prasaran, usulan atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar atau simposium, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi biasanya berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau percobaan di laboratorium. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis ini mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang biasanya berupa temuan orisinal. Selanjutnya esai. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu subjek atau masalah dari sudut pandang penulisnya. Opini penulis berperan sentral dalam sebuah esai.
karya tulis akademis yang menyampaikan gagasan, penelitian, dan analisis mengenai suatu topik. Esai ilmiah memiliki sifat subjektif dan personal, namun esai ilmiah tetap didukung oleh fakta dan argumentasi yang kuat. Selanjutnya kritik, yaitu suatu karya ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif, tidak hanya untuk mencari kesalahan atau catatan suatu karya, tetapi juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya ilmiah itu seperti apa adanya. Selanjutnya laporan atau tulisan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Resensi, karya ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, dan penilaian sebuah buku yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal, untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif, sehingga masyarakat mengetahui apa buku yang diulas patut dibaca atau tidak. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu jenis-jenis karya ilmiah mencerminkan keberagaman cara menyampaikan ilmu pengetahuan. Penulis harus memahami karakteristik dan tujuan masing-masing untuk menghasilkan karya yang efektif dan bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.